Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Prodi Hubungan Masyarakat 2020 kelas A akan menjelaskan tentang Government Relation dan Public Affairs mata kuliah pengantar PR. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Anissa Azahra. Yang kedua ada Niken Ayu Setiatrini. Yang ketiga ada Yoga Dharma Pratama. Dan yang keempat ada Vanessa Indira Zahra. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang government relation. Apa sih yang dimaksud dengan government relation? Government relation adalah suatu kegiatan PR yang memfokuskan diri dalam menjalin hubungan dengan pihak pemerintah. Menurut Renald Kasali, government relation adalah suatu tugas khusus oleh seorang public relation untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama untuk kepentingan mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ada public affairs. Apa itu public affairs? Public affairs adalah suatu bagian khusus dari seorang public relation untuk membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Public affairs membantu mengembangkan dan memelihara hubungan dengan publik yang mempengaruhi masa depan. Definisi public affairs menurut buku Set Handbook of International Corporate and Public Affairs yaitu sebagai penghubung antara government relation dan isu manajemen, tanggung jawab sosial dan korporat, pendidikan politik. Saya Niken Ayu Setiatrini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi government relations. Fungsi government relations. Pemerintah merupakan pihak yang berkuasa, dapat memperlancar tetapi juga dapat memperhambat proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan pemerintah, perusahaan itu perlu membangun hubungan yang baik. Karena hubungan dengan pemerintah atau government relation memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama, yaitu fungsi prediksi atau predictable. Hubungan ini dapat digunakan untuk memprediksi tentang kebijakan pemerintah, hubungannya dengan persuan. Dan yang kedua yaitu fungsi perhitungan atau accountable. Perusahaan harus bertanggung jawab kebijakannya mengenai pajak, intensif, perburuhan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada fungsi legislatif, terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif itu sangat penting. Kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan perusahaan. Sementara itu, Renald Kasali memberikan pengertian tersendiri mengenai fungsi government relation, yaitu yang pertama, memantau secara berkala kebijakan pemerintah, baik yang membatasi maupun yang memberi peluang tertentu, dan yang kedua, membina hubungan baik dengan pejabat pemerintah dan melakukan lobby untuk mempercepat dan mempermudah suatu perizinan. Saya akan menjelaskan mengenai tugas government relations dan juga 2 strategi utamanya. Tugas government relations. Government relations memiliki 5 tugas, yaitu yang pertama, menggali data dari pemerintah. Yang kedua, monitoring dan interpretasi langkah-langkah pemerintah. Yang ketiga, menyampaikan feedback dari perusahaan atas berbagai kebijakan pemerintah. Yang keempat, membangun posisi. Dan yang kelima, mendukung pemasaran. Praktisi PR dalam hal ini bertugas untuk menjadi konsultan atau memecah atau menasehati pemerintah dalam masalah-masalah tertentu. Government relations mendukung klien sebelum mengambil keputusan utama dalam pemerintah sehari-hari. Advokasi yang efektif seringkali memerlukan kerja yang stimulan yang menyangkut 2 strategi utama. Yang pertama itu ada offense. Dalam hal ini PR bertugas untuk move the decimal point, di mana PR harus membagi bagian fraksional dari suatu kegiatan pemerintah. Ini mungkin melibatkan penyusutan jadwal yang lebih pendek dalam kode pajak atau memperluas definisi untuk menyertakan teknologi baru yang akan memenuhi syarat untuk dana pemerintah. 2 itu ada defense, bekerja dengan koalisi di sektor swasta dan pejabat pemerintah untuk memblokir peraturan pemerintah dari yang berdampak negatif neraca korporasi. Hal ini mungkin termasuk ketentuan-ketentuan dalam kesehatan, reformasi peraturan dan undang-undang iklim yang mempunyai efek negatif atau tidak seimbang pada korporasi. Government relations memiliki posisi yang penting bagi perusahaan. Arti penting government relations adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan, investasi, kerjasama dagang, pajak, dan lain-lain, memberikan jaminan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Dharma. Saya akan menjelaskan fungsi public affairs. Dwayne Witzel, guru besar yang banyak menulis tentang etika bisnis, mengatakan public affairs adalah sebagai sarana yang menghubungkan komunitas, komunikasi korporat, dan public relation, filantropi perusahaan, manajemen citra dan reputasi, media relation, dan stakeholder engagement. Public affairs memiliki tugas, yaitu pertama, mengumpulkan informasi, kedua, menimbang dan menilai potensi dampak informasi terhadap perusahaan, tiga, penyebarluasan informasi terhadap pembuat keputusan, empat, membantu perencanaan perusahaan, lima, menyampaikan informasi ke legislator, regulator, staf kongres, dan publik. Tujuan dan sasaran government relation. Pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat, pemerintah, dan lembaga tinggi negara. Kedua, memantau lembaga, pembuat keputusan, dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Ketiga, mendorong partisipasi para pemilih atau rakyat pada setiap lapisan pemerintahan. Empat, mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Lima, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tentang tanda-tanda peraturan. 6, mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. 7, meningkatkan pemahaman satu sama lain. 8, mendapatkan pelindungan dan pelaksanaan pembelaan pada saat perusahaan menghadapi. Skill yang wajib dimiliki oleh seorang government relation yaitu kemampuan komunikasi baik oral maupun tertulis, pemahaman kuat mengenai regulasi dan peraturan dari pemerintah, kemampuan kerjasama dengan orang lain, kemampuan advokasi dan lobbying. Untuk melatih berbagai skill ini, kamu bisa belajar dengan menjadi lewat suatu kampanye politik. Selain itu, kamu juga bisa belajar dari menjalani magang atau bekerja di institusi pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya adalah bentuk dan kegiatan government relation. Humas dan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari lobby dan juga negosiasi. Lobby adalah kegiatan secara informal untuk mendekatkan diri dengan pemerintah, dan juga sebaliknya, negosiasi adalah kegiatan melakukan perundingan. Lobby-lobby dalam kegiatan government relation dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah lobby konvensional, di mana pemerintah dan juga pengusaha bertemu langsung. Yang kedua adalah grassroots lobbying. Dalam kegiatan ini, masyarakat dilibatkan dalam proses lobbying. Sebagai contoh, kita memberikan argumen kepada perusahaan ini bahwasannya perusahaan ini memiliki kepentingan terhadap masyarakat, dan kita Political Action Committee, yang artinya kegiatan ini melibatkan masyarakat secara formal yang biasanya berunsurkan politik. Tahapan pendekatan government relation dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah identifikasi, di mana proses ini mengenalkan perusahaan di lingkaran pemerintah. Yang kedua adalah informasi. Yang dimaksud informasi di sini adalah sebuah edukasi dari perusahaan menjelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilakukan ke depannya dengan pemerintah. Yang ketiga adalah persuasi, yaitu tugas advokat, seperti ekspektasi apa yang diinginkan perusahaan ketika kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah bisa mengabulkannya. Yang keempat adalah mencari dukungan. Dalam upaya ini, government relation harus mencari dukungan pada stakeholder, organisasi, atau perusahaan lain untuk menciptakan kemitraan dalam meningkatkan suara. Kesimpulannya adalah government relation dan juga public affairs tidak dapat dipisahkan. Walaupun mereka tidak dapat dipisahkan, tapi mereka mempunyai perbedaan. Yang pertama, public affair. Public affair itu melibatkan hubungan pemerintah dengan stakeholder, organisasi, perusahaan, atau pemerintah itu sendiri. Sedangkan government relation adalah bagian dari public affair tapi lebih spesifik berurusan dengan pemerintah.